Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taifan Wafa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengaruh budaya dalam kehidupan manusia untuk memenuhi tugas akhir semester kelas pengantar ilmu budaya. Jadi, pertama-tama kita perlu mengetahui sebenarnya apa itu budaya. Dikutip dari kompas.com, terdapat beberapa pengertian budaya menurut para ahli. Salah satunya adalah pengertian budaya menurut Edward B. Tyler. Menurut Edward, budaya adalah suatu kesatuan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, istiadat, dan kemampuan lain yang dipelajari dan diperoleh oleh manusia serta diwariskan dari generasi ke generasi. Pengetahuan budaya meliputi segala sesuatu yang kita pelajari sepanjang hidup kita, mencakup bahasa yang kita gunakan, pengetahuan tentang alam dan sosial di sekitar kita, serta pengetahuan tentang teknologi dan cara hidup yang semakin berkembang. Budaya kita juga mencakup sistem kepercayaan yang kita anut, meliputi agama, mitos, nilai-nilai, dan keyakinan yang membentuk cara kita memandang dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Seni juga merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya. Melalui seni, kita dapat mengungkapkan ekspresi dengan cara yang kreatif. Seni dapat berupa musik, tarian, lukisan, patung sastra, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya. Selain itu, hukum dan adat istiadat juga menjadi bagian dari budaya kita. Hukum memberikan kerangka kerja untuk kehidupan beradab, mengatur perilaku manusia, dan menjaga ketertiban sosial. Adat istiadat merupakan aturan tak tertulis yang menjadi tradisi dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, budaya merujuk pada kumpulan nilai, norma, keyakinan, dan praktik yang dimiliki dan dibagikan oleh suatu kelompok manusia. Budaya tidak hanya meliputi aspek tradisional seperti seni, musik, dan bahasa saja, tetapi juga melibatkan cara kita berinteraksi, berpikir, dan merasakan dunia di sekitar kita. Secara umum, budaya memainkan peran penting dalam membentuk persepsi kita tentang dunia dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, bahasa yang kita gunakan, adat istiadat yang kita ikuti, dan makanan yang kita makan semuanya dipengaruhi oleh budaya. Budaya juga mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Norma-norma sosial, etika, dan aturan perilaku yang kita ikuti sebagian besar ditentukan oleh budaya kita. Misalnya, dalam budaya tertentu, sikap sopan santun dan menghormati orang tua sangat penting, sementara di budaya lain mungkin lebih dihargai jika kita mengekspresikan diri dengan kebebasan. Selain pengaruh secara umum, budaya juga memiliki pengaruh khusus dalam kehidupan manusia. Pertama-tama, budaya mempengaruhi identitas individu kita. Budaya kita memberikan landasan bagi kita untuk memahami siapa kita, dari mana asal kita, dan apa nilai-nilai yang kita anut. Selanjutnya, sistem pendidikan seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya dalam masyarakat, seperti dengan membantu mengajarkan kita tentang sejarah, seni, dan tradisi budaya kita sendiri. Selain itu, pendidikan juga memainkan peran dalam mengenalkan kita pada budaya-budaya lain di dunia, mempromosikan pemahaman dan toleransi lintas budaya. Selain itu, budaya juga mempengaruhi ekonomi dan industri. Pekerjaan dan kegiatan ekonomi seringkali dipengaruhi oleh budaya lokal, misalnya sektor pariwisata dan penjualan produk kebudayaan. Namun, walaupun budaya adalah sesuatu yang berharga dan beragam, ia juga dapat menimbulkan kesalahpahaman di antara individu atau kelompok yang berbeda budaya. Contoh-contoh kesalahpahaman budaya dapat bervariasi. Misalnya dalam bahasa dapat menjadi sumber kesalahpahaman ketika istilah atau ungkapan memiliki makna yang berbeda dalam budaya satu dengan yang lainnya. Ini bisa mengakibatkan kebingungan, candaan yang tidak diinginkan, bahkan insiden yang merugikan. Salah satu contohnya adalah perbedaan bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Dikutip dari kompasiona.com, sering terjadi kesalahpahaman bahasa antara orang Sunda dan orang Jawa mengenai kata gedang. Jika orang Jawa menyebut gedang, maka yang dimaksud adalah buah pisang.
dalam bahasa Indonesia. Namun bagi orang Sunda, gedang itu bukanlah pisang, melainkan buah pepaya. Untuk buah pepaya sendiri, orang Jawa menyebutnya sebagai kates, dan sementara pisang dalam bahasa Sunda adalah cau. Jadi jika orang Jawa dan orang Sunda berbicara mengenai gedang, tak jarang akan terjadi kebingungan jika mereka tidak mengetahui bahasa lawan bicaranya. Lalu bagaimana cara mengatasi kesalahpahaman budaya khususnya yang seperti ini? Pertama, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang budaya-budaya lain. Kita harus terbuka untuk belajar tentang cara berpikir, norma, nilai, dan tradisi yang berbeda dari budaya lain. Selanjutnya, jika kita sadar bahwa ada kesalahpahaman dalam komunikasi, penting bagi kita untuk tetap tenang dan berempati. Jangan langsung menyalahkan atau menertawakan pihak lain, karena hal tersebut hanya akan memperburuk situasi. Lebih baik mengajukan pertanyaan dengan sopan untuk memastikan bahwa Anda benar-benar memahami apa yang mereka maksud. Jadi mari kita tingkatkan kesadaran budaya kita, berusaha memahami perspektif orang lain, dan memperlakukan setiap individu dengan hormat dan toleransi. Dengan cara ini kita dapat membangun hubungan yang lebih baik, menghormati keberagaman, dan mengatasi kesalahpahaman budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.